Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Kanovi. Di sini kakak akan menjelaskan lanjutan materi dari gelombang mekanik, atau lebih tepatnya materi yang akan kita bahas kali ini tentang difraksi dan interferensi gelombang. Sebelum kita masuk ke materinya, terlebih dahulu kita mengetahui kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. 1. Menganalisis karakteristik dari gelombang mekanik. Yang kedua, mengajukan gagasan penyelesaian masalah tentang karakteristik gelombang mekanik, misalnya pada tali. Nah, yang kedua yaitu indikator pencapaian kompetensi. Pertama, menjelaskan konsep dasar dari difraksi dan interferensi gelombang mekanik. Yang kedua yaitu menentukan jenis-jenis difraksi gelombang berdasarkan pengamatan. Yang ketiga yaitu mengabstraksikan interferensi dua gelombang yang dihasilkan oleh permukaan air dalam sebuah wadah. Dan yang terakhir yaitu melakukan percobaan mengenai difraksi dan interferensi dari gelombang mekanik. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pertama tentang difraksi gelombang mekanik. Dalam suatu medium yang sama, gelombang akan melambat lurus. Untuk ukuran celah yang tepat, gelombang yang datang dapat melentur setelah melalui celah tersebut. Nah, lenturan gelombang ini disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah atau dinamakan difraksi gelombang. Sehingga difraksi gelombang mekanik merupakan peristiwa pembelokan gelombang ketika melewati celah sempit atau penghalang. Jika penghalang celah yang diberikan lebar, difraksi tidak begitu jelas terlihat. Sedangkan jika penghalang celah sempit atau berukuran dekat dengan orde panjang gelombang, difraksi akan tampak lebih jelas. Celah bertindak sebagai sumber gelombang berupa titik dan muka gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran-lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya. Contohnya bisa dilihat pada video di samping. Nah, permukaan air yang dihasilkan melalui percobaan tangki riak ketika sebuah penghalang bercelah ditempatkan pada tangki riak dapat dilihat pada gambar di samping. Pola gelombang yang dihasilkan melalui peristiwa difraksi yaitu pelenturan gelombang ketika melalui suatu celah. Nah, adapun jenis-jenis dari difraksi. Yang pertama yaitu ada difraksi Fresnel, yang kedua yaitu difraksi Fraunhofer, yang ketiga yaitu difraksi celah tunggal, dan yang terakhir yaitu difraksi celah ganda. Nah, untuk penjelasannya, difraksi Fresnel merupakan difraksi yang terjadi apabila letak sumber cahaya atau celah itu berdekatan. Biasanya ini disebut dengan difraksi jarak dekat. Yang kedua yaitu difraksi Fraunhofer, merupakan difraksi yang terjadi apabila letak sumber cahaya atau celah itu berada pada jarak yang jauh. Yang ketiga yaitu difraksi celah tunggal, digunakan penghalang yang memiliki celah tunggal. Setiap tepi akan menghasilkan gelombang baru atau berperan sebagai sumber gelombang. Yang keempat yaitu difraksi celah ganda. Ini digunakan penghalang yang memiliki celah atau kisi yang banyak, sehingga akan menghasilkan banyak sumber gelombang baru yang semuanya akan saling berinterferensi menghasilkan pola difraksi. Yang kelima yaitu difraksi celah majemuk. Ini digunakan penghalang yang memiliki celah atau kisi yang banyak, sehingga akan menghasilkan banyak sumber gelombang baru yang semuanya akan berinterferensi menghasilkan pola difraksi. Nah, contoh penggunaan difraksi itu bisa dilihat pada hologram atau compact disc atau yang disebut dengan CD.
bisa dilihat pada gambar di samping. Adapun rumusan dari difraksi gelombang yaitu D kali sin theta sama dengan N kali lambda, atau D kali P per L sama dengan N kali lambda, dengan keterangan D celah lebar dengan satuan meter, theta sudut berkas sinar dengan arah tegak lurus, lambda panjang gelombang satuan meter, P jarak garis gelap ke tiang pusat satuan meter, L jarak layar ke celah satuan meter, N merupakan orde difraksi. Yang selanjutnya yaitu tentang interferensi gelombang mekanik. Nah, apa sih pengertian dari gelombang mekanik dan rumusannya? Nah, gelombang mekanik ini timbul akibat pengaruh gelombang-gelombang yang berpadu, sehingga interferensi gelombang mekanik merupakan perpaduan dua gelombang yang menghasilkan pola-pola tertentu. Interferensi juga disebutkan sebagai perpaduan dua atau lebih gelombang di suatu titik pada medium. Interferensi dapat terjadi jika dua buah gelombang berinteraksi secara koheren, artinya frekuensi dan beda fase yang sama. Untuk lebih jelasnya bisa lihat video di samping. Hal ini terjadi jika kedua sumber gelombang adalah koheren, yaitu berasal dari satu sumber yang sama. Ketika kedua gelombang sepase berpadu, maka terjadi interferensi yang saling memperkuat, disebut dengan interferensi konstruktif. Sebaliknya, ketika gelombang berlawan fase berpadu, maka terjadi interferensi yang saling meniadakan atau destruktif. Sehingga untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat perbedaan dari gambar di samping. Pada gambar A menunjukkan bahwa gelombang yang terbentuk yaitu interferensi konstruktif, di mana gelombang yang dihasilkan saling memperkuat karena memiliki fase yang sama. Sebaliknya dengan gambar B yaitu interferensi destruktif, di mana saling meniadakan. Atau dengan kata lain, gelombang itu memiliki fase yang berlawanan. Perhatikan juga gambar di samping. Berdasarkan gambar tersebut, gelombang A bergerak ke arah kanan dengan amplitude tertentu dan gelombang B yang bergerak ke arah kiri, termasuk keadaan pertama. Ketika kedua gelombang A dan B bertemu, maka akan membentuk gabungan gelombang yang mempunyai amplitude lebih besar dari gelombang A dan gelombang B atau keadaan kedua. Selanjutnya, masing-masing gelombang tersebut meneruskan perambatannya tanpa saling mempengaruhi atau keadaan ketiga. Adapun rumusan dari interferensi gelombang. Yang pertama yaitu interferensi celah ganda. Jenis interferensi ini dapat terjadi karena adanya perbedaan fase gelombang yang melewati kedua celah yang ada. Gelombang yang melewati dua celah sempit akan membentuk gelombang gabungan yang saling berpadu. Yang pertama yaitu interferensi konstruktif celah ganda. D kali sin theta sama dengan M kali lambda, atau D kali P per L sama dengan M kali lambda. Kedua yaitu interferensi destruktif. D kali sin theta sama dengan M min 1/2 lambda, atau D kali P per L sama dengan M min 1/2 lambda, dengan keterangan yang ada di samping. Yang kedua yaitu interferensi lapis tipis. Jenis interferensi ini terjadi pada pelangi yang timbul pada gelembung sabun seperti gambar di samping. 1. Interferensi konstruktif tipis. 2 kali N kali D cos R sama dengan M plus 1/2 lambda. Kedua, interferensi destruktif lapis tipis. 2 kali N kali D cos R sama dengan M kali lambda. Keterangannya dapat dilihat pada gambar di samping. Mungkin hanya ini yang dapat kakak sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.